Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Surakarta 4, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Surakarta 4. Untuk pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai program P5 yang akan kita laksanakan pada semester pertama di tahun 2024-2025. Tentang tema bangunlah jiwa dan raganya, kita akan mengambil topik mulutmu harimaumu karena ini menurut kami sangat cocok dengan lingkungan SD Negeri Surakarta 4, yang mana tujuannya yaitu iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian elemennya akhlak kepada manusia. Dan yang dimensi yang keduanya yaitu dimensi bernalar kritis. Seperti itu. Kebetulan yang akan saya praktekkan ini nanti di fase B. Di fase B itu otomatis nanti kita akan bekerja sama dengan guru kelas 3 dan kelas 4. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar mengenai tema bangunlah jiwa dan raganya, topik mulutmu harimaumu. Apakah sudah sepakat akan mulai kita laksanakan pada semester ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya Pak Ian. Ya, menurut saya pribadi sebagai guru kelas 4, topik ini sangat sesuai dengan lingkungan kita karena mengingat anak-anak itu bahasanya itu masih kurang halus. Jadi dengan topik ini diharapkan anak-anak mempunyai tutur bahasa yang lebih sopan dari yang sekarang. Saya rasa itu Pak. Mungkin nanti ada guru kelas 3 bisa menambahkan. Silakan Kak Cali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit untuk menambahkan, untuk kelas 3 saya kira bukan kelas 3 dan kelas 4 aja, bahkan untuk semua dari kelas 1 sampai kelas 6 itu topik atau mulutmu harimaumu itu perlu dibenahi di lingkungan kita ini, karena saya yakin dari mulai jenjang SD ini itu akan dibawa ke masa depan untuk generasi yang lebih baik selanjutnya. Terima kasih. Bapak Ibu Guru, khususnya untuk Bapak Ibu Guru kelas 3 dan kelas 4, mudah-mudahan dengan mengangkat tema bangunlah jiwa dan raganya, topik mulutmu harimaumu, nanti kita saling berkolaborasi, tujuannya untuk meningkatkan akhlakul karimah siswa, terutama dalam menjaga lisan. Dan kemudian kepada Ibu Kepala Sekolah lebih mohon untuk dukungan dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, tadi sudah disampaikan oleh guru kelas 3 dan kelas 4, sangat cocok untuk diterapkan di sekolah kami yaitu SD Surakarta 4. Nah, Pak Ian tadi mengambil P5-nya itu mengenai tema bangun jiwa dan raga yang topiknya yaitu mulutmu harimaumu. Itu sangat bagus sekali. Bahkan di sekolah kita masih banyak ya ada kata-kata dari anak-anak yang masih kurang, istilahnya masih kurang bagus kalau didengar oleh kita. Jadi sangat cocok sekali, bahkan bukan saja dari anak kelas untuk anak kelas 3 dan 4 saja, semua dari kelas 1 kelas 6. Oleh karena itu saya tekankan semua ya, terapkan oleh Bapak Ibu guru semua dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu untuk menjaga mulut anak-anak supaya berbicaranya yang baik, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ian, untuk menerapkan kepada anak didik kita supaya mempunyai akhlak yang lebih baik lagi ya. Itu cukup ya Bapak Ibu ya. Udah.
Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru. Mudah-mudahan proyek yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan lancar dan anak didik kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang akhlakul karimah. Mungkin itu saja sosialisasi program P5 ini kita laksanakan bersama-sama. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh peserta kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan diawali dengan berdoa, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Apakah hari ini dari salah satu kalian ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah, berarti kelas 4 semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah. Berhubung kegiatan pembelajaran hari ini mengenai P5, sebelum Bapak menjelaskan apa itu P5, kita coba membacakan 5 bukit Pancasila terlebih dahulu. Apa enggak? Coba. Kan kita setiap hari Senin upacara ya? Kita sama-sama membacakan Pancasila dari butir 1 sampai butir 5. 1, 2, 3. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Baiklah anak-anak, karena kegiatan hari ini kita belajar mengenai P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya sekarang kita siapkan dulu alat tulis kalian. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Untuk kegiatan P5 di SD Negeri Surakarta 4 pada tahun ajaran sekarang ini, kita akan mempelajari tentang tema bangunlah jiwa dan raganya, ya. Ingat, untuk tema kita di SD Negeri Surakarta 4 di kelas 4 ini kita mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya. Kita akan mengambil topik mulutmu harimau. Sekarang Bapak bertanya nih kepada kalian, bagaimana sikap kamu ketika ada salah satu teman kalian mengejek kamu? Sakit hati? Apalagi? Merasa kesal? Apakah yang lainnya juga sama apa yang dirasakan oleh Prisil dan Dimas? Sama nggak perasaan kamu ketika diejek? Sama. Itu
Pentingnya berarti menjaga lisan. Makanya hati-hati dengan mulutmu, karena mulutmu harimau. Bapak ingin mengetahui seberapa jauh pengalaman kalian mengenai pentingnya menjaga lisan. Nanti sama kamu lembaran ini diisi ya dengan teman sebangku saja. Dengan teman sebangkumu diisi bagaimana sikap kamu mengenai pertanyaan yang ada pada lembar asesmen yang Bapak berikan ini. Siap ya? Bapak berdua, nama kamu dan teman sebangku kamu. Ini mau sendiri gak apa-apa. Sudah selesai belum? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, Bapak ingin tahu sejauh mana pengetahuan kamu mengenai pentingnya menjaga perkataan. Coba yang pertama, baca sama-sama dulu apa pertanyaan yang pertama. 1, 2, 3. Bagaimana cara kita menjaga perkataan kita dalam hidup sehari-hari? Bagaimana caranya? Menjaga lisan, tidak berkata kasar, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, tidak boleh berbicara kotor. Oke, sekarang yang kedua, coba pertanyaannya baca. Bagaimana perasaanmu ketika salah satu temanmu berkata kasar kepadamu? Kesal, sakit hati, marah. Kemudian yang ketiga, baca soalnya. Nah, dalam situasi seperti apa kita harus menjaga perkataan? Saat berbicara dengan guru, saat berbicara dengan teman, saat berbicara dengan orang. Oke, terima kasih. Cukup ya, cukup. Sekarang perhatikan ke depan. Nah, semuanya perhatikan ke depan ya. Apa yang kalian ketahui tadi sudah sangat baik. Ya, maka dari itu Bapak akan melanjutkan mengenai pengenalan proyek yang akan kita kerjakan nanti. Ya, mulutmu harimau. Apa sih Pak mulutmu harimau? Oke. Apa arti dari peribahasa mulutmu harimau? Mulutmu harimau adalah peribahasa yang berarti kata-kata yang keluar dari mulut kita apakah dapat membawa kebaikan atau sebaliknya, atau menjerumuskan kita ke dalam masalah. Ya, nah ini sering sekali terjadi. Mungkin salah satu dari kita, termasuk Bapak. Ketika Bapak berucap, apakah ucapan Bapak ini menyakiti orang lain? Apakah ucapan Bapak ini bisa membuat orang lain bahagia? Nah, itu ya, makanya ketika kita berucap itu harus berhati. Ya, oke. Selanjutnya, tuh, mengapa kata-kata yang kita ucapkan itu penting? Wah, berarti kalau kita ngomong itu harus hati-hati, karena omongan kita ini, apakah orang lain ketika mendengar omongan kita ini sakit hati atau senang? Berarti kata-kata itu sangat penting. Ucapan yang tidak dipikirkan bisa menimbulkan masalah seperti perselisihan,
kehilangan teman atau bahkan merusak hubungan. Ada kan yang seperti itu ya? Ketika kita salah ngomong, orang teman kita itu sakit hati, aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Suka kan kayak gitu sering terjadi ya? Gara-gara kita ngomongnya salah, yang tadinya berteman baik, dia menjadi enggan, nggak mau temenan lagi, bertengkar, seperti itu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menjaga ucapan kita dan dampaknya terhadap diri kita dan orang lain. Itu ya. Oke. Perhatikan. Nah, yang Bapak harapkan nanti kalian harus bisa berakhlak kepada manusia, berarti kepada teman kamu, kepada guru, kepada orang tua, ya. Kemudian kamu harus bisa mencari solusi sendiri. Berarti kalau gitu kita harus ngomong harus mikir dulu. Ya betul, harus dipikirkan dulu. Apakah omongan kita yang keluar nanti menyakiti teman kita atau tidak? Oke. Lihat nih, ada 3 contoh. Yang pertama, dampak dari ucapan nih, gara-gara omongan kita nih. Perhatikan, gara-gara omongan kita. Yang pertama, lihat, ada anak perempuan yang nangis. Ya, kedua temannya malah mentertawakannya ya. Dia pasti semakin nangis. Bukannya dia ditolong, malah ditertawakan, malah dia semakin apa akibatnya? Sama nggak perasaan kamu ketika kamu sedang nangis, teman kamu malah menertawakan kamu sakit nggak? Sakit. Padahal kamu nangis itu butuh pertolongan. Kemudian yang kedua, lihat, ada 2 orang anak laki-laki, dia saling bertengkar. Kalau orang bertengkar itu suaranya gimana? Keras, pelan, atau gimana? Pasti yang namanya orang bertengkar suaranya keras-keras ya. Lihat, akibatnya gara-gara kedua anak ini saling berkata-katanya keras, jadinya menimbulkan permusuhan. Itu gara-gara perkataan yang keluar dari mulut. Nah, itu. Oke. Yang kedua, lihat, ada 2 anak perempuan tapi dia saling berpelukan. Kalau berpelukan itu kira-kira dia bertengkar atau saling menyayangi? Nah, akibat dari kedua perlakuan anak ini, maka yang ditimbulkan hubungannya baik. Nah, itu yang harus kita contoh. Itu. Oke. Sekarang kita akan menonton sebuah video ya. Nanti tolong disimak dengan baik videonya. Perhatikan ya. Ayo cepat berikan. Guru. Sakit. Cepat berikan. Warga kamu masih salah makan. Hah? Aduh, apa sini? Sepertinya mereka menangkap Kak Bubun. Video yang kalian tonton tadi itu menggambarkan tentang peristiwa perundungan. Ya. Pernah nggak ada kejadian yang seperti itu di sekolah kita?
Pernah kan? Nah, ketika kalian melihat salah satu teman kalian dirundung, diejek, hei gendut, hei paus, lagi jajan digangguin, ya, lagi jajan diminta uang, ya, kalau mau ngasih uangnya dia dipukul. Nah, bagaimana perasaan kamu ketika di posisi anak yang si gendut tadi? Pasti sakit hati. Untung ada temannya ya yang selalu membela, ya kan? Nah, kita tidak boleh menjadi anak yang suka merundung orang lain. Gitu, ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk belajar mendiskusikan. Nanti Bapak akan mengasih sebuah kasus, sebuah situasi, bagaimana kamu mencari solusi tentang keadaan situasi yang ditulis pada Bapak pada lembaran LAPD. Boleh langsung diisi ya. Kasih nama dulu. Bagaimana anak-anak hasil diskusinya sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, Bapak ingin tahu hasil diskusi kalian per kelompoknya. Nah, sebelumnya dengerin dulu. Tadi situasi yang kalian baca di lembar kerja tadi itu menggambarkan ada seorang anak ya di kelas itu dia selalu diejek sama temannya. Mengejek apa? Nama orang tua lagi. Yang diejeki nama orang tua. Tapi teman-temannya gimana di situ? Teman-temannya gimana di situ? Malah mentertawakannya. Terus beberapa teman yang lain juga bagaimana? Sama ya, ikut-ikutan mentertawakannya. Sekarang coba Bapak ingin tahu kelompok dari Elis ya. Coba dibacakan bersama-sama hasil jawaban diskusinya tentang situasi yang kalian tadi pelajari. Adik marah, merasa kesal, menangis. Apa yang kamu lakukan, kelompoknya Dipa, ketika melihat teman diejek nama orang tuanya? Menegurnya. Selain menegur, ternyata kata kelompok Prisil menolong teman yang diejeknya. Sekarang perhatikan ke depan. Nih, pada intinya ya, yang kalian tadi diskusikan, apa katanya? Berpikir sebelum berbicara. Oke. Terus? Apakah ini benar ya yang saya katakan? Terus? Bermanfaat enggak nih omongan kita? Kemudian? Perlu nggak kita ngomong seperti itu? Seperti tadi tuh, ngomong nama-nama orang tua itu perlu nggak? Benar nggak? Bermanfaat nggak? Baik nggak? Makanya berpikir sebelum berbicara.
mengenai tema bangunlah jiwa dan raganya dengan topik mulutmu harimaumu, yaitu kita harus bisa berpikir sebelum berbicara. Oke, untuk pertemuan minggu yang akan datang kita akan membuat poster ya. Posternya berisikan tentang nasihat berkata dengan baik. Sama kelompok kalian dibagi tugas. Siapa yang membawa karton, siapa yang bawa gunting, siapa yang bawa pensil warna, siapa yang membawa penggaris. Semuanya paham nggak? Nah, kalau sudah paham, silakan rapikan alat tulis kalian. Pembelajaran apa yang kalian dapat hari ini? P5-nya tentang apa? Mulutmu harimaumu, artinya kita harus menjaga lisan. Apa katanya? Selalu berhati-hati dalam memilih mulutmu. Mengajarkan kita bahwa kata-kata dapat menentukan ya. Mulai dari sekarang, siap kita menjaga perkataan, siap? Siap tidak mengejek, siap? Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah alamin. Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kalian untuk berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti pesan Bapak minggu kemarin, pertemuan P5 kali ini kita akan membuat sebuah proyek ya. Proyeknya itu membuat poster. Posternya itu berisi tentang cara menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga perkataan. Yang pertama, coba kartonnya angkat. Sudah siap? Oke, coba kelompok lainnya diangkat, kartonnya udah siap. Oke. Kemudian peralatan lainnya seperti gunting, lem udah siap. Oke, terima kasih. Kalian membuat poster tentang pesan-pesan yang harus kalian sampaikan kepada orang lain tentang menjaga lisan. Silakan dimulai dari sekarang. Itu ya. Ini kalau dari satu Ada
Bagaimana anak-anak? Pembuatan posternya sudah selesai belum? Baik, kalau sudah, Bapak ingin setiap kelompok untuk menampilkan hasil posternya di depan kelas. Siap ya? Siap? Siap. Coba kalian lihat, ini adalah hasil posternya kelompoknya di DIPA. Kelompok DIPA dia membuat poster tentang apa? Coba baca sama-sama teman-teman. Oke, coba kelompok DIPA bacakan apa hasil posternya? Jangan suka membuli teman. Kata kelompok DIPA bahwa kita pesannya tidak boleh membuli teman. Oke, setuju nggak dengan pesannya kelompok DIPA? Siap tidak membuli teman? Siap? Tepuk tangan. Oke. Ini kelompoknya Prisil. Coba angkat yang tinggi. Apa pesan poster dari kelompoknya Prisil? Setuju tidak dengan pesan posternya kelompok Prisil? Siap tidak mengejek teman? Oke, tepuk tangan buat kelompok Prisil. Ini pesan yang dibuat oleh kelompoknya Windy dan kawan-kawan. Coba baca. Gimana ekspresinya kelompoknya Asad? Oke. Nah, kata kelompok Asad, kita itu harus makanya kita harus berpikir dulu sebelum berbicara sama kelompok ini. Terus pesan kalian yang telah dibuat di dalam poster berarti itu harus kita laksanakan. Siap nggak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sebagai bentuk penyebaran hal-hal yang baik, mari kita tempelkan poster kita di dalam kelas agar pesan yang kalian buat bisa dibaca oleh teman kita semua. Silakan untuk bersiap-siap menempel. Apa itu pesannya? Baca. Sudah ditempel? Coba apa pesannya? Baca. Jangan suka membuli teman. Ini kelompok Faisal sudah ditempel? Coba pesannya apa? Baca. Stop berkata. Ini kelompoknya Prisil, apa pesannya? Hah? Berhenti mengejek teman. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah kalian tadi membuat poster, banyak sekali pesan yang kita dapat. Ternyata banyak sekali caranya untuk kita mengajak teman-teman kita untuk menjaga lisan. Nah, sekarang Bapak ingin tahu apa yang kalian dapat tentang pesan mulutmu harimaumu. Ya, silakan diisi. Nih, sudah belum mengisi lembar refleksinya? Oke, kalau sudah silakan munculkan ke depan. Duduk lagi ya, yang rapi. Kalian sudah merefleksikan ya bahwa pentingnya menjaga lisan. Terus pesan kalian yang telah dibuat di dalam poster berarti itu harus kita laksanakan. Siap nggak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Untuk
tugas. Ya, sebagai tindak lanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas kegiatan kamu di rumah ya. Selama 1 minggu kamu harus mencatat kamu berkata apa saja selama di rumah, selama berteman di tempat bermain, ya di sekolah. Perhatikan dulu itu tugasnya. Ini Pak. Misalkan kamu hari besok, hari Jumat, tulis Jumat. Situasinya apa? Oh, kemarin Jumat aku pernah disuruh ayah. Aku disuruh ayah membeli kopi. Perkataan yang digunakan, saya menurutinya. Dampaknya, ayah senang. Pelajarannya, kita harus taat kepada perintah orang tua, gitu ya. Oke. Alhamdulillah untuk pertemuan kegiatan PLK hari ini Bapak anggap cukup. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah.